Halo semuanya, di video part keempat ini saya akan sharing bagaimana saya mengoptimalkan atau mengoptimasi judul produk atau nama produk di Shopee. Masih via handphone ya, karena kita coba manfaatkan apa yang saya punya. Nah, agar durasi videonya tidak terlalu panjang, kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, pertama, yang biasa saya lakukan dalam optimasi judul adalah riset terlebih dahulu, baik dari rekomendasi pencarian ataupun riset dari toko pesaing. Nah, kemudian saya catat kata kunci apa saja yang sering muncul dan sering customer pakai. Kemudian nanti kita rangkai menjadi sebuah kata kunci yang terstruktur ya. Oke, kita langsung saja. Eh, kita pakai spreadsheet ya. Nah, yang pertama yang biasa saya lakukan itu adalah riset kata kunci. Bagaimana saya meriset kata kunci? Nah, biasanya saya langsung di pencarian. Nah, ini di bagian paling atas. Nah, contoh produk yang sudah saya posting atau jual itu adalah jaket varsity. Kita ketikkan saja di sini jaket varsity. Varsity. Nah, kemudian di sini kan ada kata kunci yang muncul nih. Pertama, jaket varsity pria, jaket varsity wanita, jaket varsity baseball, jaket varsity pria original, jaket varsity original, nah kemudian jaket varsity anak, polos, hitam, dan second. Nah, ini kata kunci rekomendasi Shopee ini, nah kita catat. Nah, mungkin di sini hanya ada beberapa ya. Nah, ini varsity anak tidak, polos, hitam tidak, second tidak. Mungkin hanya dari varsity, jaket varsity hingga varsity original ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 kata kunci ini kita catat. Bentar, kita ingat-ingat. Varsity, pria, wanita, baseball, original. Oke. Kata kunci pertama, jaket varsity. Kemudian jaket varsity pria. Kemudian jaket varsity wanita, jaket varsity original ya, original. Kemudian apa ya, saya lupa. Oh, jaket baseball, jaket varsity baseball, dan jaket varsity pria original. Jaket varsity baseball, jaket varsity pria original. Nah, dari keenam kata kunci ini nanti kita rangkai menjadi satu kesatuan kata kunci yang terstruktur. Nah, kemudian yang biasa saya lakukan setelah riset kata kunci adalah riset pesaing. Riset pesaing. Jadi kita cek ya pesaing kita menggunakan kata kunci apa, karena biasanya pesaing-pesaing ini sudah melakukan penjualan, bahkan sudah terjual produk banyak dengan kata kunci yang mereka gunakan. Nah, kita coba biasanya mereka menggunakan apa. Kita coba jaket varsity, kemudian cari ya. Nah, di sini muncul beberapa produk dari pesaing kita. Nah, di sini kita lihat nih, biasanya pesaing-pesaing ini meskipun produk yang mereka jual beda, artikel beda, tapi kita bisa contoh ya cara bagaimana mereka membuat judul. Nah, di sini ini lagi beriklan ya, jangan kita ketik. Nah, di sini mereka itu pertama menuliskan nama brand. Nah, nama brand ini Sukulent, Kizaru, Air Smile. Nah, ini tidak ya. Nah, kemudian nah di sini Little Monster. Oh, ini nama artikel. Baseball motif, ini tambahan ya, tambah-tambahan. Nah, dapat nih, kita tuliskan adalah nama brand. Nama brand. Oke. Kemudian nama brand, kemudian artikel ini versi sama ya. Nah, nama ininya nih, nama artikel atau spesifikasi ya. Seperti ini kan, ini Kizaru, ini nama brand, jaket varsity produknya. Kemudian Giant ini nama spesifikasinya ya.
Oke, kita tulis saja. Spesifikasi atau artikel ya. Artikel desain. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita dapatkan dari pesaing? Nah, biasanya mereka, ini menggunakan kata-kata lain. Varsity, baseball, ini kan kata-kata lain. Pria, wanita, nah itu bisa kita tiru juga. Nah, mungkin kita bikin berbeda saja. Tadi pesaing, opsi kata lain mungkin ya. Kita bikin sini saja. Opsi kata lain. Nah, di sini opsi kata lain tadi itu kita tulis saja di sini ya, kata kunci lain. Kemudian salah ketik. Kemudian kata kunci tambahan. Kata kunci tambahan. Nah, untuk kata kunci lain, biasanya jaket varsity itu nama lainnya adalah jaket baseball. Baseball. Nah, jaket baseball. Kemudian untuk yang salah ketik, biasanya orang-orang itu mengetikkan varsity itu jadi varsity. Nah, ini bisa jadi opsi ya. Opsi kata kunci lain, kalian bisa pakai ataupun tidak juga tidak apa-apa. Tapi ini bisa membantu juga untuk menaikkan traffic. Kemudian baseball. Nah, ada juga kan yang seperti ini biasanya. Kemudian jaket menjadi jaket. Oh, ini kan. Nah, kemudian apa lagi? Original, dan lain-lain. Kemudian kata kunci tambahan tadi kita dapatkan seperti pria, wanita, oversize, bordir ya. Kita bisa catat pria, wanita, bordir, oversize, dan mungkin big size. Nah, ini kata kunci tambahan ya. Ini kalian bisa pakai, bisa kalian gunakan juga untuk menjadi opsi kata kunci lain. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data ini, kita bisa rangkai menjadi satu kalimat judul yang baik dan terstruktur. Contoh, pertama kita lihat dari pesaing dulu ya. Pesaing biasanya menuliskan adalah merek ya, merek, kemudian model atau produk yang dijual, model, kemudian spesifikasi. Nah, kemudian tambahan, kata kunci tambahan. Nah, kita susun kata kunci atau data yang sudah kita dapatkan sebelumnya menjadi sebuah judul yang terstruktur. Nah, untuk merek kita tuliskan Rich Project. Nah, mesti kalian ingat ya, kata kunci yang baik menurut saya ya, ini berdasarkan apa yang sudah saya alami, itu pertama diawali huruf besar, kemudian huruf kecil. Ya, setiap katanya itu besar, kemudian huruf kecil ya. Dan jangan caps lock ataupun disingkat ya, karena kalau di caps lock itu menurut saya seperti menantang. Jadi kita harus baca psikologi dari pembeli juga ya. Jadi menurut saya lebih baik tidak di caps lock. Tapi itu kembali ke kalian juga, bebas tergantung kalian. Karena banyak juga yang bilang supaya untuk penegasan lebih baik di caps lock, tapi saya tidak menyarankan untuk di caps lock. Kemudian model jaket varsity. Nah, ini kan model kata kunci. Nah, di sini jaket varsity atau saya menggunakan ini, jaket varsity baseball. Baseball.
Nah, kemudian spesifikasi ini artikel ya, artikel atau desain produk yang kita jual itu Anime Shield 21. Ini kalau misalkan terlalu kecil tulisannya, saya mohon maaf ya, karena saya menggunakan handphone. Mungkin ini baseballnya kita pindahkan ke bawah saja biar cukup, biar masuk ke layar semuanya. Nah, Rich Project, jaket varsity baseball, kemudian kata tambahan untuk di toko saya kan pria, wanita, original. Nah, ini sebetulnya dari kata-kata yang sudah saya buat atau judul yang sudah saya buat itu sudah mencakup dari apa yang sebelumnya saya riset. Nah, mulai dari merek, kemudian model, spesifikasi, kemudian kata kunci tambahan. Nah, yang harus diperhatikan seperti yang tadi saya jelaskan, itu untuk judul jangan caps lock ya. Saya tulis jangan caps lock. Karena jika caps lock itu menurut saya seperti menantang. Kita juga harus membaca psikologi dari customer itu tersendiri. Tapi kembali lagi kepada kalian, saya hanya menyarankan saja. Nah, untuk kata kunci yang baik bagi saya itu adalah pertama diawali huruf besar. Seperti jaket varsity, J-nya besar. Nah, varsity V-nya juga besar. Nah, ini yang lebih bagus untuk dijadikan judul, ya. Kemudian yang mesti diperhatikan adalah jangan disingkat ya, jangan disingkat. Karena sistem tidak akan bisa membaca dari kata-kata yang disingkat itu. Kita tulis saja. Jangan disingkat. Nah, kemudian yang paling penting adalah jangan spam. Jangan spam. Nah, biasanya orang-orang itu akan menuliskan kata secara berulang ya. Contoh jaket varsity. Jaket varsity atau varsity jaket itu adalah masih dalam satu rangkaian kata. Jaket varsity dan varsity jaket itu masih satu, jadi kalian tidak perlu mengulang kata ini karena akan dianggap spam ya. Ataupun kalian menuliskan selain jaket varsity pria, kemudian jaket varsity original, jaket varsity wanita, baseball, kalian ulang kembali kata-kata tersebut. Nah, sistem akan membaca tetap satu kata saja seperti jaket, dan jaket varsity itu terdiri dari dua kata. Kemudian jaket varsity jaket pria itu, jaket varsity itu masih sama dengan varsity jaket itu masih sama dengan jaket varsity. Ya, jadi kalian tidak mengulang. Nah, alangkah lebih baiknya kalian buat kata secara terstruktur seperti ini. Kemudian yang selanjutnya jangan menggunakan simbol. Gunakan simbol. Nah, biasanya ya setelah kalian spam mengulang-ulang kata, kalian itu suka memisahkan dengan simbol seperti strip, garis miring, atau garis lurus ini ya. Nah, ini sistem tidak akan bisa membaca. Nah, contoh jaket varsity atau baseball. Nah, ini akan dibaca menjadi satu kata. Ya, beda halnya dengan kita menggunakan spasi. Nah, ini akan terbaca menjadi dua kata, varsity dan baseball. Nah, contoh ataupun jaket varsity garis miring. Nah, ini akan dibaca varsity garis miring ya, beda halnya dengan varsity spasi garis miring. Nah, ini akan menjadi dua kata, varsity dan garis miring, seperti itu. Jadi, saya sarankan untuk tidak menggunakan simbol karena akan percuma, sistem tidak akan membaca. Nah, terus akan dari kata-kata kunci yang sebelumnya kita riset pun akan terpotong-potong jadi terpisah gitu. Jadi lebih baik dirangkai menjadi satu rangkaian kalimat yang bisa mencakup semua kata kunci yang sebelumnya kita riset ya.
Oke. Nah, dari beberapa hal dalam pembuatan judul ini, nah biasanya saya membuat judul untuk di awal itu adalah meriset seperti ini dulu. Kemudian nanti selanjutnya biasanya saya riset di Shopee-nya juga ya. Seperti akan mengiklan ya, seperti ingin mengiklan. Nah, biasanya saya login di Shopee-nya untuk riset kata kunci, tapi ini akan panjang sekali ini. Kita login dulu ya. Ini kita login menggunakan browser. Kita masuk ke Shopee Seller Center. Kita tuliskan. Kita masukkan email. Kita login ya. Nah, kita verifikasi dulu melalui SMS. Nah, untuk lebih detailnya, sebetulnya kita bisa coba riset melalui kata kunci di pencarian ya. Jika kita ingin mencoba iklan, nanti akan ada pembahasannya lagi tentang iklan. Oh, ternyata tidak bisa login. Mungkin lagi error. Kita coba sekali lagi. Nah, ternyata sudah bisa masuk di Shopee Seller Center. Kemudian kita zoom. Nah, kita masuk ke iklan Shopee. Ini bermanfaat juga ya dalam menentukan judul. Karena data yang kita dapatkan akan lebih detail dan lebih lengkap. Memang kendalanya jika login ke Seller Center menggunakan handphone itu ya seperti ini, loadingnya itu lumayan lama. Oke, di sini di bawah kita klik saja mengerti. Nah, kemudian kita langsung di sini ketik buat iklan baru. Kemudian iklan pencarian. Ini hanya untuk sebagai contoh kita meriset produk saja ya, meriset kata kunci dari produk yang kita jual. Kemudian kita di sini tambahkan. Nah, ini produk yang akan kita jual. Kita kemudian konfirmasi. Nah, caranya untuk meriset kata kunci adalah kita di sini ya pilih tambah rekomendasi kata pencarian. Nah, kemudian kita tambah kata pencarian. Nah, sebetulnya di sini sudah ada ya datanya ya. Tidak perlu tambah pencarian pun. Datanya sudah terlihat. Contoh, nah saya perbesar ya. Nah, di sini ada tadi jaket varsity adalah 1570. Ini adalah pencarian, volume pencarian dalam sebulan ke belakang atau 30 hari. Kemudian varsity jaket baseball, jaket baseball wanita. Nah, ini dari semua kata kunci ini kalian bisa gunakan juga. Nah, kalian lihat juga volume pencarian setiap bulannya, ini juga sangat penting ya. Nah, nanti setelah kita membuat judul yang terstruktur dan juga yang biasa para pembeli gunakan, kita juga akan perkuat kembali nih supaya si produk kita itu gampang dicari, gampang ditemukan oleh para pembeli dengan menggunakan iklan. Nah, mungkin untuk pembahasan iklan nanti akan ada di video selanjutnya. Untuk saat ini kita akan membuat judul produk terlebih dahulu. Nah, ini bisa menjadi opsi ya bagi kalian ya. Nah, ini seperti tadi kan jaket varsity. Nah, ini pencariannya segini. Ini volume pencarian di atas 100.000 itu sangat besar sekali ya dalam sebulan ya. Pokoknya saya minimal saya menggunakan kata kunci di atas 1000 biasanya. Di atas 1000 untuk volume pencariannya saya gunakan. Nah, ini sangat recommended sekali. Bisa kalian pakai atau opsi untuk kalian pakai menjadi judul di produk kalian. Oke. Kita kembali.
kembali. Nah, jadi kesimpulannya, dalam kita membuat judul itu ada langkah-langkahnya. Jadi tidak hanya kita asal menuliskan judul saja, tapi kita harus riset terlebih dahulu. Seperti tadi yang pertama yang kita lakukan itu adalah riset kata kunci. Nah, jadi kata kunci apa saja yang sering muncul dan sering dipakai oleh pembeli. Nah, kita catat kata kunci tersebut, kemudian kita rangkai menjadi satu kesatuan kalimat yang terstruktur ya. Kemudian kedua tadi riset pesaing. Nah, ini masih satu rangkaian dengan riset kata kunci. Kita kombinasikan antara kata kunci rekomendasi yang muncul di pencarian Shopee dengan kata kunci judul yang biasa digunakan oleh pesaing atau toko yang menjual produk yang sama. Kemudian riset opsi kata lain ya. Opsi kata lain. Seperti tadi yang di atas itu misalkan ada kata kunci lain seperti baseball. Baseball kan kata lain selain varsity. Kemudian salah ketik. Karena tidak jarang juga para pembeli itu menuliskan kata-kata yang salah. Kemudian kata tambahan. Kata sisipan yang sangat powerful dan juga sering dipakai oleh pembeli untuk mengetikkan kata-kata tambahan seperti pria, wanita, original, oversize, big size ya. Itu bisa kalian gunakan juga. Kemudian yang keempat adalah membuat judul yang terstruktur. Nah, kemudian membuat judul yang terstruktur. Kalian harus perhatikan ya. Judul yang baik itu, pertama tadi saya terangkan itu adalah jangan caps lock. Tapi itu pilihan ya. Saya menyarankan untuk jangan caps lock karena kita pun harus memperhatikan sisi psikologis dari pembeli. Karena caps lock itu memang sebuah penegasan, tapi bagi saya jika saya order di toko yang menggunakan caps lock itu seperti menantang gitu ya. Tapi itu kembali lagi kepada kalian, bisa kalian menggunakan caps lock ataupun tidak. Kemudian jangan disingkat, itu jelas sekali ya karena tidak akan terbaca sebagai kata kunci yang jelas ya. Kemudian jangan spam. Dengan spam kalian jangan menggunakan kata kunci yang berulang. Kemudian seperti ini ya. Kata kunci ini kalian tulis berulang-ulang karena jaket varsity pria itu akan menjadi satu rangkaian kata di jaket varsity pria karena jaket varsity pria sudah mencakup jaket varsity. Jadi kalian tidak usah mengulangi lagi tulisan jaket varsity. Kemudian kata yang dibalik seperti jaket varsity atau varsity jaket itu tetap satu rangkaian kata yang sama gitu ya. Karena sistem hanya bisa membaca kata yang sama, tidak berulang. Kemudian sistem sistem tidak bisa membaca kata berulang, simbol atau tanda baca. Nah, ini ya, sistem tidak bisa membaca kata berulang, simbol atau tanda baca karena kata yang berulang-ulang itu akan dibaca oleh sistem menjadi satu kata saja, jadi kalian tidak disarankan untuk mengulang. Kemudian menggunakan simbol seperti tadi itu strip, garis miring, kemudian tanda lurus, kemudian dan lain-lain. Ini tidak akan terbaca oleh sistem, jadi adalah hal yang percuma. Nah, dari pembahasan di atas dapat kita tarik kesimpulan. Nah, ini ya ada 6 kesimpulan ini. Pertama yang harus kita lakukan sebelum membuat judul produk adalah riset kata kunci, riset pesaing, riset opsi kata lain, kemudian membuat judul yang terstruktur, kemudian ini sistem tidak membaca kata berulang, simbol atau tanda baca. Nah,
Ini harus kalian perhatikan sebelum membuat judul karena agar tidak menyesal di kemudian hari, jadi kalian sebelum kalian membuat judul itu harus riset terlebih dahulu. Nah, oke, mungkin itu yang dapat saya sharing kepada kalian. Nah, jika ada kurangnya kalian boleh tuliskan di komentar ya, apa yang ingin saya bahas. Oh ya, tadi opsi lain pun kalian bisa. Nah, kalian bisa cari opsi kata kunci di iklan pencarian ya, di iklan pencarian. Nah, ini pembahasan untuk iklan nanti akan ada di video lainnya. Ya, ini bisa kalian menjadikan opsi karena datanya lebih banyak juga karena ada data volume pencariannya. Nah, oke, mungkin cukup sekian video tutorial bagaimana caranya kita membuat judul yang baik dan terstruktur di Shopee. Nah, untuk video selanjutnya mungkin saya akan praktek bagaimana saya membuat foto produk, baik konsep katalog atau juga menggunakan model produk itu sendiri. Mungkin untuk sementara modelnya akan menggunakan saya sendiri ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Salam.